Puji syukur kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala sehingga pada hari ini kita bisa hadir di ruang T8 ini untuk mengikuti visitasi akreditasi program studi D3 Teknik Telekomunikasi ST3 Telkom Purwokerto. Selamat datang dan kami ucapkan terima kasih kepada Bapak Anjani Ahmad dan Bapak Rida Hudaya di kampus kami, Bapak. Yang terhormat Bapak Ketua ST3 Telkom Prof. Agus Trianto, para Wakil Ketua Bapak Wahyu Pamungkas, Bapak Imam Muhammadi dan Bapak Heru, serta Bapak Danang dari perwakilan Yayasan Pendidikan Telkom dan rekan dosen karyawan yang hari ini telah hadir di ruang T8 ini. Bapak Ibu sekalian, mari kita buka acara pada pagi hari ini dengan bacaan basmalah bersama. Berikutnya adalah pembacaan doa yang nanti akan disampaikan oleh Bapak Muhammad Zikni Nafaat. Kami persilahkan untuk menempatkan diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Marilah kita semua sejenak menundukkan kepala penuh ketawaduan, melapangkan hati dan membuka pikiran guna menghadap keridhaan dan keberkahan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ya 'azima sultan, ya qadiman ihsan, ya daiman 'am, ya jadirul jud, ya wasi'an 'ata', ya khafiya lutfi, ya jamila sun'i, ya haliman la ya'jal. Salli ya Rabbi ala Sayyidina Muhammadin wa alihi wa sallim, warda 'an sahabati ajma'in. Ya Allah, bagimu segala pujian dan syukur. Engkaulah pemilik kami yang sebenar-benarnya, dan kamilah hambamu yang kau miliki, dan engkau tetap abadi memiliki kami. Ya Allah, sampaikanlah salawat serta salam kepada kekasihmu Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, sahabat dan para pengikutnya hingga akhir akhir. Rabbana zalamna anfusana wa in lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Ya Allah, Tuhan yang Maha Pengampun, kami mohon ampun atas dosa-dosa yang telah kami perbuat. Begitu banyak dosa yang telah kami perbuat. Hanya kepada Engkau-lah kami memohon ampunan. Engkau-lah yang Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Ya Allah, ya Tuhan kami, jadikanlah acara visitasi akreditasi program studi D3 Teknik Telekomunikasi ST3 Telkom ini sebagai majelis ilmu yang penuh keberkahan dan kemanfaatan, yang akan membuahkan hasil dalam meningkatkan mutu pendidikan di institusi kami, serta menjadikan seluruh sivitas akademika ST3 Telkom menjadi tenaga pendidikan dan kependidikan yang profesional, sehingga akan membawa kemanfaatan bagi institusi kami, bagi masyarakat, bangsa, dan tanah air kami. Ya Allah, Tuhan yang Maha Pemberi Kemudahan, semoga rangkaian acara visitasi akreditasi ini dapat berjalan dengan lancar tanpa suatu halangan apapun. Dan semoga kedua asesor dan seluruh sivitas akademika ST3 Telkom selalu Engkau anugerahi dengan kerahmatan, kesehatan, dan ketenangan jiwa. Jauhkanlah segala keburukan-keburukan yang ada di ruangan ini dan di kampus ini, dan datangkanlah segala kebaikan-kebaikan. Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana. Rabbana wa la tahmil 'alaina isran kama hamaltahu 'alal ladzina min qablina. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bihi. Wa'fu 'anna waghfir lana warhamna. Anta maulana fansurna 'alal qaumil kafirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina 'adzabannar. Subhana rabbika rabbil 'izzati 'amma yasifun wa salamun 'alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
kasih kepada Bapak Sidney. Selanjutnya kami sampaikan acara berikutnya, sambutan Ketua ST3 Telkom yang akan disampaikan oleh Prof. Agus Irianto. Kepada Prof. Agus Irianto kami persilakan. Pada Dr. Insinyur Anandika dari Universitas Hasanuddin Hasan. Semangat pagi. Alhamdulillah alamin, bersyukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala di kesempatan pagi hari ini kita bisa berkumpul di ruang T8 untuk acara yang sudah kita nantikan 6 bulan sebelumnya, yaitu visitasi akreditasi untuk prodi teknik telekomunikasi. Yang saya hormati Prof. Agus, Ketua ST3 Telkom, rekan manajemen yang sudah hadir, dan spesial untuk Pak Andani dan Pak Rida Hudaya, ucapan selamat datang. Kalau untuk Pak Rida ini adalah kedatangan kedua kali Pak ya. Tahun 2006 Pak Rida juga hadir di kampus kita, berapa tahun? 10 tahun? 10 tahun yang lalu Pak, 10 tahun yang lalu. 10 tahun yang lalu pasti ada yang berubah Pak, termasuk saya. Kita, oh ini udah berubah ya. Baik, kami akan mencoba untuk memaparkan sedikit Pak tentang profil ST3 Telkom. Barangkali nanti ketika Bapak akan mengakses lapangan di ST3 Telkom akan bertemu dengan rekan-rekan kami yang sudah hadir di kesempatan kali ini. Baik, kalau dulu Pak Rida hadir di Akatel waktu itu, visi-misinya tentu saja berbeda dengan visi-misi kami di ST3 Telkom sekarang. Visi kami adalah menjadi perguruan tinggi yang unggul di bidang teknologi telematika dan membentuk insan yang berkarakter di Indonesia. Ada 3 misi yang ada di ST3 Telkom, yaitu menyelenggarakan tridharma perguruan tinggi di bidang teknologi telematika yang berkualitas, kemudian kinerja institusi yang menerapkan sistem penjaminan mutu perguruan tinggi, dan ketiga adalah membentuk insan yang berkarakter dengan meningkatkan kompetensi soft skill. Terima kasih. Kemudian untuk struktur Dewan Pembina yang ada di kami, struktur organisasinya adalah kami ada di bawah Yayasan Sandikara Putra Telkom Pak. Kemudian posisinya Yayasan Sandikara Putra Telkom itu adalah memiliki sekolah mulai dari TK, SD, SMP, STM Telkom sampai dengan ST3 Telkom dan Akatel. Bapak ada di depan ini ST3 Telkom dan Akatel, termasuk juga ada Telkom University dan Bandung Teknopark serta Telkom TPCC. Jadi kami semua ada di bawah Yayasan Pendidikan Telkom atau Yayasan Sandikara Putra Telkom yang sekarang sedang dalam proses berkurang menjadi satu. Next slide. Untuk struktur organisasi yang ada di ST3 Telkom sendiri, sambil kami perkenalkan, kalau tadi sudah dibuka oleh beliau Pak Agus Irianto, kemudian ada wakil ketua 1 bidang akademik dan kemahasiswaan, itu diamanahkan kepada saya. Kemudian ada wakil ketua 2 di bidang keuangan, logistik dan kepegawaian, ada Pak Imam PB, tadi sudah hadir juga. Kemudian Pak Heru itu ada di bidang 3, di bidang pemasaran, kerjasama serta penelitian dan pengabdian masyarakat. Di ruangan ini juga hadir teman-teman yang support di struktur organisasi. Di bidang 1 ada KBHK Bu Elisa Usada, ada Bu Elisa, monggo Bu Elisa Usada. Kemudian Kabak Lab dan Perpus Bu Risa, ini Kabak Lab dan Perpusnya Bu Risa Pak. Barangkali nanti pas asesmen lapangan ingin berkomunikasi dengan pejabat terkait, kami persilakan. Kemudian kami punya 3 prodi Pak, yaitu S1 Telekomunikasi, Kaprodinya adalah Pak Alvin. Pak Alvin. Nah ini Pak Alvin waktu Pak Rida tahun 2006 masih prodinya D3 Pak.
kemudian pindah UDES ke Prodi S1 TT. Kemudian Prodi S1 Informatika ada Pak Didi Supriyadi, Pak Prodinya. Kemudian Kaprodi D3 Telekomunikasi yang sekarang akan divisitasi ini Pak Eka Wahyudi, barangkali akan lebih banyak dengan Pak Eka. Kemudian di Wakil Ketua Bidas 2 membawai Badan Administrasi Umum masih dirangkap oleh Pak Imam. Kemudian ada pejabat yang menangani penjaminan mutu dan performansi, ada Bu Tenia. Kemudian di bidang 3 di bawah Pak Heru ada pejabat yang menangani pemasaran dan kerjasama, ada Bu Tia Safitri, Ibu Tia Safitri, dan rekan-rekan yang hadir di sini adalah selain yang kami sebutkan adalah supporting staff yang mensupport teman-teman yang ada di struktur organisasi ini, gitu Pak. Barangkali kami sengaja mengumpulkan teman-teman untuk bisa berkenalan langsung dengan Pak Linda dan Pak Adani, supaya nanti ketika Bapak akan asesmen lapangan, monggo nanti mau berkomunikasi dengan siapa. Tadi Pak Agus sudah mengatakan feel free Pak, monggo silakan. Kemudian kami bisa sampaikan Pak untuk S3 Telkom dari 3 prodi ini, kalau kami breakdown student bodinya, S1 Telekomunikasi ini student bodinya adalah 342, ini baru tahun ketiga Pak. Kemudian S1 Informatika ada 257, dan D3 Telekomunikasi mahasiswa yang aktif adalah 112. Next Pak. Kemudian jumlah dosen tetap yang ada di kami ada sementara ada 30 yang sudah berani DS Pak. Kami dalam prosesnya sudah nambah lagi, ada 5 orang dosen termasuk Pak Cuk yang sedang kami proses pindah home base-nya gitu. Kemudian Pak Heru juga sedang kami proses NIDN-nya gitu. Kemudian ada 3 orang rekan dosen lagi yang baru masuk belum ada sebulan Pak. Jadi sebenarnya totalnya semuanya ada 35. Kalau untuk yang D3 Teknik Telekomunikasi ada 6 orang dosen yang di home base kan di D3 Telekomunikasi. Sementara untuk supporting tenaga pendidikan, kami punya cukup banyak supporting tenaga pendidikan. Kalau dosennya ada 35, supporting tenaga pendidikannya ada 24 Pak, yang ada di kami 25. Ada 1 orang masih berjenjang SMA, sebenarnya sudah lulus baru wisuda bulan lalu, tapi penyetarannya sedang kami proses di yayasan. 1 orang ijazah D2 perpustakaan, kemudian D3 S1 dan 1 orang berijazah S2 untuk tenaga pendidikan. Ini beberapa sarana dan prasarana yang barangkali ada di S3 Telkom. Ada lab multimedia dan jaringan ada di bawah, kemudian lab TNTJ, kemudian lab switching dan transmisi, yang sebenarnya kalau secara peralatan di lab switching sudah cukup banyak, ada komunikasi data, ada siskom dan lain-lain, tapi karena gedung di belakang masih belum jadi Pak, sebenarnya itu bisa dipecah jadi 4 lab lagi sebenarnya. Hanya kami satukan di 1 ruangan terlebih dahulu sementara ini. Ada perpustakaan juga Pak di kami, ada di belakang, nanti bisa dikunjungi. Kafetaria untuk mahasiswa, dosen dan karyawan, kemudian ruang publik mahasiswa, termasuk sarana World Clubbing yang setiap 2 tahun sekali kami selenggarakan kejuaraan nasional World Clubbing di kampus S3 Telkom. Kemudian sarana ibadah, ada masjid yang bisa digunakan bersama seluruh dosen, mahasiswa dan karyawan S3 Telkom. Kemudian dari prestasi mahasiswanya mulai tahun 2013 yang kami sampaikan, dari mulai juara di panjat tebing, kemudian wall climbing, kemudian lomba dangdut Persimidia tingkat provinsi, kemudian lomba cipta cerpen, kemudian silat, badminton, dan yang paling menggembirakan kemarin 2015 alhamdulillah kami lolos timnas Pak, 1 kelompok. Barangkali kami adalah perguruan tinggi termuda karena baru berdiri 2012, itu yang sekolah tingginya. 2015 sudah bisa lolos timnas alhamdulillah.
Alhamdulillah. Dari sisi proposal PKM yang didanai, alhamdulillah cukup banyak yang didanai mulai dari 2012 sampai 2015. Jumlah proposal yang disubmit dengan yang didanai secara persentase kalau untuk ukuran sekolah tinggi di Jawa Tengah kami nomor 1 Pak untuk sekolah tinggi Pak. Kalau dibandingkan dengan universitas yang jumlah mahasiswanya 4.000, 5.000 barangkali kita masih kalah gitu kan. Tapi kalau untuk sekolah tinggi yang jumlah mahasiswanya barangkali sekitar 1.000-an gitu katakanlah, kami nomor 1 di Jawa Tengah. Kemudian ini ranking webometrik perguruan tinggi. Setiap tahun kami juga mengukur ranking webometrik di perguruan tinggi S3 Telkom. Dimulai tahun 2012, kami sampaikan datanya mulai tahun 2015. Untuk ranking dunia tahun 2015 masih di angka 14.000 sekian Pak. Alhamdulillah tahun 2016 kami naik di ranking dunianya adalah 8.624 atau untuk Indonesia adalah 122 Pak untuk Indonesia. Kalau untuk Jawa Tengah lagi-lagi kalau untuk ukuran sekolah tinggi kami nomor 1 kalau untuk di provinsi Jawa Tengah untuk ranking webometrik. Kemudian alhamdulillah tahun 2014 kami mendapatkan sertifikasi ISO 9001/2008 dan sudah mengadakan audit surveillance tahun 2015, sudah 1 kali mempertahankan, dan 2016 ini juga kemarin bulan lalu baru saja kita laksanakan audit internal untuk ISO 9001/2008. Kemudian ini roadmap-nya sampai dengan 2017 atau renatanya Pak, mulai dari capacity building, akreditasi institusi perguruan tinggi, dan ekspansi program studi. 3 program ini kami jalankan untuk mencapai visi misi yang sudah ditetapkan tadi. Gitu. 2016 kami sudah membangun gedung di belakang 9 lokal, kemudian jumlah ruangannya sekarang berarti sekitar kalau ruangan gedung belakang jadi bisa sekitar 21 Pak ruangan kelas saja gitu. Kemudian rekrutmen dosen reakreditasi D3 tahun 2015 sudah kami laksanakan, 2016-nya visitasi. Untuk yang S1 telekomunikasi dan S1 informatika insya Allah di 2016. Yang lolos, yang mendaftar 280 ya? Itu yang diterima Pak. Iya, itu ini kan? Iya. Apa masalahnya di sini? Jumlah masih bukan 100, 390 masih 100. Kalau yang menjadi mahasiswa baru itu kan 280. Iya. Sudah betul ya? Iya, masih sekolah ini Pak. Kalau mahasiswa barunya 280 Pak. Lulus seleksi kan? Iya, yang lulus seleksi kan itu. Kalau lulus seleksi ada yang menjadi mahasiswa baru, ada yang dia. Iya, yang isinya yang 390 kan lulus seleksi. Iya. Yang mendaftar kan sudah 290. Yang 280 ya? 280 Pak Iya. yang mendaftar. Iya, yang ini tidak kuliah. masuk kan memang enggak. Bukan 280 yang kita minta ya. Oh iya, ya mungkin saya salah paham. Katanya dimaksud lulus seleksi. Ya. Oh iya. Ya, bisa. Ini tadi saya tambah saja. Tapi ini tidak ada perubahan. Nah ini bukan, ini kan sudah 10 penghargaan. Yang tadi kita dokumennya juara apa saja itu? Oh, iya. Ada enggak sertifikatnya apanya? Ada Pak. Itu kalau yang tahun sebelumnya berarti karena 2012 berarti nggak masuk banyak. Nah, Bisa lebih banyak. kan 3 tahun. Oh, 5 tahun Pak kalau di tabel ya. Tabel goreng itu 5 tahun Pak. 3 berapa? 312. 5 tahun. 5 tahun.
terakhir. Ya. Ini berapa? 15? 15. Nggak apa-apa. Oke, disuruh 15 ya? Ya. Nah, ini hapus. Udah Pak ya? Iya Pak. Mana tadi? Nah, sini nggak ada masalah. Di bawah nggak ada masalah. Nggak ada masalah. Masih ada lagi. Kalau yang nggak ada masalah nggak usah kita bahas Pak ya? Iya, Pak. Iya. Nggak ada juga pertanyaan di situ. Kalau ada pertanyaan Pak, nanti diperbaiki ya. 20. Dokumennya Pak. Ya. Ada tapi saya kata belum terekam dengan baik hasilnya. Ini supporternya bangga banget ini tadi kali ngomong ini supporternya. Yakin data Pak. Masuk ke dalam. Ini sudah reguler kan ya Pak pelacakannya modelnya ya? Ya, tiap tahun gitu ya. Di sini 2 tahun. Kalau ini 2 tahun. Saya coba tes tadi dokumennya. Kalau secara online saya bukan. Kalau hard copy-nya jangan. Ini ada tim ini ya. Tim boranya harusnya tim boranya yang ditaruh ya. Ada Pak, sebentar. Ini hasil respon pressure study ya Pak. Cuman kalau formnya lagi dicarikan Pak, kopinya. Ini 3 prodi yang S1 teknik telekomunikasi yang baru meluluskan alih jalur hanya belasan saja Pak. D3 ada dan Yang D3 ini yang 132 orang yang sudah isi. Kemudian ini hasil pressure study-nya. Riwayat pekerjaan.
yang bekerja 89,9%. Ini dokumen lengkapnya ini. Masa tunggu lulusan ini udah ada juga dari rekam. Berapa masa tunggu? 3 sampai 6 bulan. Ya. Jadi kalau mau dijumlahkan 0 sampai 6 bulan sebelum wisuda itu berarti 20, 28, 22. 70%. 70%. Dan ini real cost Pak. Transmisi online. Per hari ini kan jalan terus online. Oh iya, saya Kan namanya Ya, proses tadi itu berdasarkan yang dari DP atau buat sendiri? dari GP Pak, kita Dari GP. acuannya kan dari Ya. GP. Betul. Daripada kerja 2 kali Pak. Oke, saya dulu ini ya. Baik Pak. Dulu ya, sudah ada tes tadi, hasilnya terekam dengan baik. Saya hapus. Nah, kalau kita lihat di 21 ini 3412 ini kan sudah ada ini Pak ya, yang diikut presentasinya. Ini kan, di sini ada rencana tidak lanjut, Pak. Ya, di sini kan ada rencana tidak lanjut. Iya, Pak. Dan itu sebelum ada hasil evaluasinya kan, baru rencana kan. Ini tabel halaman berapa ini? 29. Kalau berencana Pak belum ada evaluasi. Kalau ini dari tidak lanjutnya juga ada Pak. Memang Ini Pak rencana tidak lanjut aja dalam. Iya kan? Kalau rencana. Ya kebetulan ya misalnya yang nomor 3 itu Pak, itu memang sudah ada informasinya, belum ada dapat SKS. kita lihat di judulnya di atas. Di judul ini ya tabel. Judulnya Ya, ada sebelah kanan, paling kanan apa dia disebut? Sangat tidak lanjut. Ya, rencana kan baru rencana. tabelnya diganti Pak. Tidak lanjut. Tidak lanjut. Ya, Sebenarnya yang dimaksud realitanya Pak. ya harus Bukan hanya rencana. ya, itu yang dimaksud itu kan judulnya juga. Ya, salah. Tabelnya Pak. Ya, kan. Tapi analisisnya memang ini sudah. Sudah. Ya kan ini baru rencana kan dikaji orang itu rencananya. Ini semua dilaksanakan sudah kan Pak? Ya, sudah Pak. Sudah. Sudah. Ini aja, sudah tidak lanjut ya. Iya Pak. Ah, ya. Ini Pak ya. Iya Pak. Nah, kalau ini kan kita tadi sudah akhirnya kan kompetensi merancang membangun instalasi antena, riset dan mengukur kualitas menggunakan sinyal BTS. Ya. Kalau kita tadi kan kompetensinya lari kemana sebenarnya? Ini maksud transisi. Ya itu makanya sebenarnya kan harusnya Contoh ya. lain juga ada. Oke ya. Iya.
tidak ada bentuk pertanyaan kan nggak perlu. Ya. Ada pedoman tertulis seperti itu dan boleh sering menjadi dosen. Ini berarti ini ada ya di belakang nanti. DPT, BKD, DP3 apa lagi Pak? NKI Pak. Ya. Monitoring evaluasi. BKD dengan DP3 saja. NKI Pak. NKI. Begini ya. Ide kinerja. Dilakukan setiap tahun ya. Setiap tahun dilakukan. Iya. Semester Dilakukan kredit per semester. setiap semester. Lagi Pak ya. Ya Pak. Lalu dengan BKD dan NKI. DP3 kan tidak ada hubungannya dengan Karena ada. ini betul, belum ada yang naik ke kepala kan? Belum Pak. Belum ada. Malah laptop. Yang punya yang homepage 6 orang itu sudah dapat yang sertifikasi pendidik. Ada Pak. Berapa orang siapa? Pak Wahyu, saya, Bu Risa, Siapa yang siapa? terus tipe-tipe kursi. Yang homepage-nya aja yang 3 ya, bukan yang 1. 4 atau 3? Tidak dihafal dosennya Pak, 6 orang aja tidak dihafal. Nah ini program studi ini baru. Tapi itu Pak, itu saya nggak ingat itu yang sertifikasi. Palsu itu yang dimaksud sertifikat kompetensi itu serdos Pak. Bukan, Bukan kan? bukan. Kalau sertifikat kompetensi misalnya CCNA itu, Nah, itu yang satu ini itu. arti gitu. Itu saya, Pak Wahyu, Yang halaman berapa tuh? terus yuk, Yang sudah di kemarin. Nah, sekarang sebentar Pak yang itu, 35 dulu. 34 dulu atau 35 dulu? 34 dulu. 34 dulu. Ya, yang 35 dulu. Sertifikasi. Sertifikasi ini kan baru 3 tanda. Sertifikat penduduk. Pendidik. Bapak, Mbak, terus Ibu siapa? Nah, satu lagi siapa Pak? Pak Wahyu, Nah, tiga tempat. Ada nggak anunya? 3 Pak. 3 kan bukan 4 kan? Servos. servos 3. 3 kan? Ya Pak. Yang perlu diperjelas. Salah. Sertifikat pendidik maksudnya itu servos. Terus, 3 kan? ya 3. Terus kompetensi berapa orang? Itu 4 Pak. Saya, Pak Wahyu, Bapak Ibu Bapak punya kompetensi. Senap. Cecena Bapak. Senap. Terus Farid, apa nih? itu KKPI. Terus Senap, Pak.
Prodi Pak, yaitu S1 Telekomunikasi. Kaprodinya adalah Pak Alvin. Nah ini Pak Alvin waktu Pak Wida tahun 2006 masih prodinya D3 Pak. Gitu. Kemudian tidak UBS ke Prodi S1 TT. Kemudian Prodi S1 Informatika ada Pak Didi Supriyadi. Pak Didi Supriyadi Pak, Kaprodinya. Kemudian Kaprodi D3 Telekomunikasi yang sekarang akan divisitasi ini Pak Eka Wahyudi, barangkali akan lebih banyak dengan Pak Eka. Kemudian di Wakil Ketua Bidang 2 Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah, wa la hawla wa la quwwata illa billah. Saya kira pada hari ini tiada ada yang kita harus tindakan selain bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dan kita kirimkan salawat dan tasbih kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan barangkali Pak Dari juga sudah menyampaikan sebelumnya beberapa dokumen untuk diperiksa dan nanti akan ditampilkan, lalu poin by poin. Mungkin kalau Bapak Ibu tinggal yes no gitu. Oh ya, kita akan jauh lebih cepat karena sudah dipastikan balik lagi ya gitu. Baik, dan saya sebetulnya begitu ditugaskan ke tempat Bapak ini agak Purwokerto nih, untuk saya dulu gitu ya. Harap cemas gitu. Sebenarnya harapan mudah-mudahan ada perbaikan gitu ya dari dulu. Tapi ternyata setelah datang ke sini jauh dari apa yang saya bayangkan, luar biasa Pak. Betul dari awal tahun 2006 dulu. Karena beban Pak. Waktu 2006 kalau saya kembali lagi nggak ada perbaikan rasanya nggak enak saya gitu ya. Tapi ternyata jauh lebih baik ya, jauh lebih baik dari apa yang saya bayangkan sebelumnya. Karena beberapa asesor sebelumnya juga ngobrol gitu ya, bagaimana perkembangan di Purwokerto ini. Demikian saya kira yang dapat saya sampaikan. Semoga kita dapat menyelesaikan dengan baik tugas kita bersama hari ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak ini Jadi ini kita mulai dari apa dulu? F5 ya? Institusi ya? kalau ada ini Nggak kencang sekali. Siap berulang malah suara. Lebih cepat ya Pak ya? Iya. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi yang sebelah kanan ini kayaknya yang sudah dikirim ke saya. Tadi ini kosong. Jadi saya sudah kembali dan saya sudah kasih tanda-tanda merah yang ingin dilihat. Nah, kalau di visi misi ini kelihatannya bahwa kami cuma menyatakan bahwa dokumen pendukung itu kurang lengkap yang ada dalam borang. Bisa lihat minta borangnya Pak? Bisa dilihat. Prosesnya nggak ada, langsung muncul di sini. Harusnya visi misi ini diturunkan, harusnya dijelaskan diturunkan dari visi misi apa universitas kalau tidak oke lah kan. Visi misi ini muncul dari mana munculnya? Tapi nggak apa-apa kan, cuma saya nyatakan di sini cuma dokumen itu pendukung kurang lengkap. Tadi dinyatakan di sini ada absen ya, daftar hadir, kemudian diadakan tes aja ke perguruan tinggi legal waktu diadakan pembuatan di sini ada mekanismenya ada Pak. di halaman berapa Kan? Di halaman 2 Pak. Awal. tunggu yang mana
Ya, Kami kan ketua, kemudian tim pos, kemudian ketiga. Tadi kan tidak ada dinyatakan di sini mengadakan misalnya benchmarking ke universitas lain. Oh, Ya, ya, maksudnya kan di sini kan kita nyatakan bahwa dengan perguruan tinggi yang lain kan, di sini sudah disebutkan Pak, kita sudah nyatakan ada dengan perguruan tinggi yang lain. Ya, misalnya dengan universitas Telkom, tidak masalah kan? Ya, maksudnya seperti itu. Tapi nggak apa-apa sih, cuma ini kan. Ya, meskipun itu kita lakukan. Iya, tadi kan ya Bu, mungkin dilakukan tapi lupa ditulis itu maksudnya. Sebenarnya di sini di perbaikannya Bapak sudah tambahkan, cuma kita mau lihat buktinya ada nggak. Kegiatan ada Pak. Kalau ada, dan salah satu cuma menyatakan itu. Kalau ada, saya sudah tambahkan di bawah merah ini saya akan hitamkan. ya. Jadi gini Pak, berbarengan dengan penyusunan visi misi, kami juga sebenarnya mengundang rekan sejawat. Iya, nggak apa-apa. Tapi kan harusnya kalau ada bukti di Pak. Mengundang rekan sejawat dari UMP, Iya, nggak dari apa-apa. Unsur, Yang penting ada. betul. Sekaligus kami juga ingin tahu visi misi mereka seperti apa. Gitu. Itu kan tujuannya kan. Betul. Nah, makanya ini kalau sudah Bapak lakukan, saya hitamkan yang ini merah kan. Ini Pak, dibaca di atas Pak. Iya Pak. Jadi saya tambahkan dokumen pendukung sudah lengkap. Baik Pak. Oke kan? Ya. Nah, jadi ini saya hitamkan aja. Setuju? Iya Pak. Nah, jadi ini saya sudah hapus ya. Ya. Nah, kalau ini tidak ada masalah. Kalau yang nomor 2, saya rasa tidak ada masalah Pak ya. Karena ini nomor 2 ini ada dalam register. Jadi saya tambahkan dalam kurung sudah. Kan tidak ada yang kalimatnya juga tidak jelek amat Pak ya. Iya. Jadi ini silakan saja ya. Oke. Cepat kan? Yang nomor 1, 2, nomor 3 ya. Ini sudah ada evaluasi, ada laporan. Ini dinyatakan belum ada hasil evaluasi dan laporan tentang pemahaman visi misi. Sudah kami lakukan. Bagaimana caranya Bapak lakukan? Apa yang dilakukan untuk melakukan pemahaman? Ada kuesioner. Ada Pak. Ya. Online. Online. Kemana ini dia lakukan? Ke mahasiswa, ke dosen, ke sivitas akademika, semua. Iya. Semuanya. Kategori responden ada di situ. Terus dari hasil ini apa tindak lanjutnya? Sudah dapat kan? Sudah dapat. Tindak lanjutnya berupa apa? Kami menyimpulkan di situ secara umum tingkat pemahaman sudah cukup baik. Baru 68% Pak. 52% mahasiswa. Masa baik kalau 52%? Yang baik berapa persen harusnya? Iya. Artinya kalau 52% dari Iya kan? ini kan Ini pegawai cuma 4,41%. Berdasarkan data kan? Itu proporsi Proporsi responden. juga, Pak. Iya, kan kita lihat kan harusnya ada tindak lanjut untuk meningkatkan ini apa biasanya gitu. Harusnya ada seperti itu. Dan ini tidak dimasukkan di sini kan? Tidak ada diceritakan di dalam sini. nah itu Pak, ukurnya memang kita kemarin Enggak, maksudnya kan sudah ada ini dilakukan. Sudah. Harusnya dimasukkan di sini. Borang. Jadi kalau kita bikin borang harus dimasukin. Iya, Jadi Pak. kita jawab pertanyaan borang, kan ada pertanyaannya di atas ini. yang diterangkan hanya sosialisasi aja Pak, mengukurnya hasilnya bagaimana belum Pak. Ini kan sudah ada pengukurnya, tapi yang belum adalah tindak lanjutnya. Ya kan? Jadi saya langsungkan ada hasil evaluasi, ada hasil evaluasi dilakukan. Ya, gitu ya. Iya Pak. Nah, gitu kan? Betul ya Pak? Iya. Iya, terus ada Gitu kan? Ayo, Pak. Tadi belum, Iya. Tetapi belum ditindaklanjuti ya. Ya, gitu Pak ya. Tapi tindak lanjutnya makin jelas ke sana. Ya, salah. Oke. Saya kasih tahu aja
Ini saya hilangkan aja ya. Nah, oke. Ini, nah ini tata pamong. Kelihatannya ditulis di tata pamong itu beberapa teoritis semua kelihatannya. Bahwa kalau untuk jurusan apa perkebunan itu dipilih gini-gini, tapi belum diceritakan bagaimana pelaksanaannya. Kalau beberapa contoh Pak, misal untuk aspek transparansi misal Pak, katakanlah Ya, kita di ST3 Telkom itu ada penilaian NKI Pak ya, Ya. kayak PNS itu SKP lah. Iya, iya. Itu kita ada, barangkali ada. bentar, saya kan yang dituliskan dalam orang ini kan. Nah itu Nah, itu maksud saya. Jadi belum dijelaskan. Iya. Nah, Iya. meskipun Tapi sebenarnya ada Pak. iya, itulah makanya kekurangan itulah mungkin pelajaran untuk kita. Baik, Pak. Jangan berupa Iya. teoritis, karena Iya. ini kan kita ingin apa yang terjadi di program. Oh iya Pak. Baik. Tapi sebenarnya sudah ada Pak. Ya, Sudah ada. mungkin ada tapi maksud saya ini Iya. harus dituangkan. Betul. Kemudian setiap ada kenaikan jabatan struktural, Ya, juga jabatan fungsional, kita juga selalu ada assessment. ya itulah makanya harusnya dinyatakan bahwa sudah dilakukan secara nyata kan. Dituliskan dalam koran. Contoh-contohnya koran. Ada. Dilakukan, tetapi belum dituliskan dalam korannya. Ya, seperti ini kan bisa nggak Pak diterima? Sebenarnya sudah dilakukan, tetapi belum dituliskan dalam koran, ya kan? Bisa. Ya. Itu sesuai dengan dokumen yang lengkap kok sudah ada, ya. Cuma ini penjelasannya. Ada beberapa dokumen yang sebenarnya sudah Nah, dituliskan Pak. ini dokumen yang sudah lengkap ini. Iya. Ini kalau dokumen sudah lengkap kan tidak ada masalah. Iya Pak. Yang cuma persoalannya saya cuma mau ini Nah, kalau yang salah, maksudnya yang tidak sesuai dengan keinginan Bapak ya ini. Kalau sudah ya tinggal. Kalau di sini Pak panjang juga ini. Nah ini seperti tadi sudah ada evaluasi tapi belum ada tindak lanjut kan? Hasil evaluasinya ditindaklanjuti Pak ini. Ada Pak. Contoh misal ada komplain dari mahasiswa Pak, katakanlah tentang cara mengajar dosen yang barangkali kurang 9 apa sih? Dari SPM itu. SPMI yang kita inginkan. ada Pak. Bisa disampaikan dokumennya. Itu Pak SM. SM Dokumen audit kan biasa gitu ya. Iya. Terus bisa disampaikan. Karena yang dituliskan di sini semua teoritis. Semua teoritis yang dituliskan. Harusnya dilakukan ini, hasilnya gini, tindak lanjutnya seperti ini. Karena ini kan kalau teoritis ini kan mungkin dianggap ambil aja dari apa. Jadi kita mau lihat potret ini apa yang kita lakukan sebenarnya. Nah, ini kan kita nyatakan nilainya kurang dari 60 misalnya, ya kan? Ini standar mutu akademik. Terus kalau gini apa tindak lanjutnya? Bisa cukup artinya bagaimana 60 ini? Tindak lanjutnya berupa apa itu untuk memperbaiki kalau memang? Coba sudah disampaikan. Jadi kalau teman-teman dosen yang secara penilaian pollingnya di bawah 60, kita lakukan konseling dan dikirim ke pelatihan pekerti Pak. Berapa kecil? Ya. Di sini nggak ada ditulis ya? Lah
contoh penilaian. Antara lain apa itu? Latihan pekerja ya? Iya Pak. Gitu ya? Satu aja di sini, anggaran yang lain enggak? Cuma pelatihan pekerja aja di sini. Sama ini Pak, latihan hypnoticing Pak. Hypnoticing Pak. Enggak ditulis. Ya, itu yang barangkali perlu kami Enggak, di sana tambahkan. juga enggak ada. Di sini enggak, yang di Kere enggak ada juga ditulisnya. Seperti Pak. Ya ada pekerja tapi selain itu Selain itu aja ya. Iya Pak. Juga sudah cukup. Bila dilaksanakan tindak federasi regulasi bukan adalah antara lain pelatihan pekerja. Ya kan sudah antara lain berarti banyak. Baik Pak. Terima kasih. Ya ini saya lihat ya. Baik Pak. Nah ini sudah ditulis ya. Jadi tanda merah ini saya hilangkan. Penjelasan ke Iya Pak. Terima kasih Pak. di sini ada dokumen. Pertanyaannya sebaiknya di dalam koran ini persiapan berikutnya juga ya Pak. Untuk persiapan pelatihan lain. Tapi tuliskan juga itu di dalam korannya. Dokumen-dokumen yang kita gitu biar tidak ada pertanyaan. Iya. Tapi kan saya tulis di sini kan supaya tidak terlalu panjang, jadi saya menyatakan ada dokumen penerimaan itu kan dokumennya sudah lengkap. Iya, iya. Maksudnya supaya tidak ada muncul pertanyaan. Iya. gitu, Pak. Belum Jadi muncul kalau pertanyaan. nanti Tidak ada kalau pertanyaan. dua orang lagi ya dibahas Sudah langsung di ya. Supaya manajemen mutunya. Iya. Ini Pak, dokumen yang bagian sebelumnya. Pokoknya sebelumnya tuh Manajemen mutu aja bilang prosedur segala macam itu. Iya, kan itu yang Ini kan ada prosedur dia, prosedur apa itu kan ada. terus apa lagi? Tidak ada rapat besok. Hasil wawancara. Baik Pak. Dan di sini tadinya belum ada, jadi Ya, sudah. kapasitas kemudian kuota kan ada ditulis. Sudah. IPK tidak ada perubahan. Ada perubahan Pak? Oh, Ini. ada Pak. Enggak kan? Ini kan institusi ini. Iya. Ini tidak ada perubahan kan? 2,87 ya. Apa yang masalah di sini Pak? Nomor 15. Ada masalah Pak? Ada masalah Pak? Cuma bukunya ini yang dinyatakan di sini. Rekam jejak konseling ada enggak? Setiap dosen. Ada. Contoh. Sudah tolong buku Bimbingan. contoh. Ada bab per mahasiswa nggak? Misalnya mahasiswa si A, pembimbingnya ini ada nggak? SK Pak. Bukan SK. Dokumen. Kalau dokumen kan misalnya si A. Di itu Pak, per dosen ada buku logbooknya. ada. Logbooknya. Di situ ada apa yang ditanyakan? Ada nggak? Tandanya. Keluarnya terus sarannya. Oke. Gitu ya. Semua dosen yang mengajar sudah S2 ke atas ya? Ya, sudah. Tapi belum ada S3-nya. Belum Pak. Proses. Nanti ada yang tersinggung lagi. Sebenarnya Pak Cuk itu sedang kita proses Tadi tadi apa-apa. Cuma ada itu kebetulan Pada saat orang belum. Tadi dia kan bisa juga sih sebenarnya kan dia kompetensi. Oh iya, sesuai. Iya. Iya, dari ekonomi kan. Kalau mata kuliah umum boleh. Ya, tadi betul. Makanya saya kenal betul jadi saya ngajar dulu
dulu Pak jadi. Nah ini yang dimasukkan di sini ada 4 orang yang studi lanjut ya. Ya. Tahun berapa itu Pak? Pak, orang pada saat itu orang itu masih studi Pak. Kita sekarang sudah lulus Pak. Ya, itu kan dari 3 tahun terakhir. Di halaman Pas 1 bulan. klarifikasinya maksudnya selesai kapan Pak? Makanya tuliskan banyaknya pengembangan Pak. Ya saya sudah ngerti, tapi kapan selesainya? Sudah selesai semua. Iya, tahun berapa? 2012, terus 2000 Pak dari 2014 ya, terus 2 orang lagi 2015. Enggak, yang jadi masalah di sini Pak, kita masukin karena kita tidak tahu kasih infokan bahwa tahun berapa dimulai kuliah. Oh, tambahan ditulis di situ Pak ya. Iya, maksudnya dikasih tahun kuliahnya mulai kapan, jadi kami bingung. Oh. Saya kasih di sini. Selesai pada tahun 2015 ya. Sudah Pak ya? Sudah Pak. Ini tidak lagi jadi apa yang dimaksudnya? Untuk dukungan unit pengelola. Jadi unit pengelola itu mendukung apa waktu kita melakukan pengembangan kurikulum? Iya Pak. Jadi Kalau apa saja, biasanya kan berupa dana. Pasti, Pak. Apalagi pasti Pak. di sini kan ada in-house Training, apalagi ya, workshop, workshop. kemudian kirim pelatihan Pak. Ya, yang begitu dimasukin. Baik Pak. Itu maksudnya dukungan. Baik Pak. Ya. Jadi ini saya hapus yang merah ya. Baik Pak. Nah, terus saya tambah diatur dalam statusnya karena mau ditambah panjang-panjang jadi. Ya. Sama aja kan? Nah. Dilakukan sama dengan tadi nih Pak. Jadi sudah dilakukan kan? Nah ini kan cuma tadi tidak dituliskan apa tindak lanjutnya. Ya. Nah ini kan tinggal dinambah-nambah saja Pak. Ya. Jadi untuk minat dan bakat seperti klub robotik, kemudian juga Pak anak selalu baca ya. Tambahan ada ini jadi kita saja. Oke ya. Baik. Terus 3, nggak masalah. 24, ini tidak masalah. 25,
pengembangan dana melalui kerjasama ya. Dalam negeri hibah kompetitif kan. Terus apa hubungannya dengan tulisan Jurnal Internasional pada 30 2016? Ini kapan dibuat ini? 2015 kan? Enggak ada hubungannya kelihatannya. Ya, coba. Nah, apa masalahnya dimasukkan ini? Kira-kira saya mau tahu. Oh, ini itu contoh kegiatan yang dia lakukan. Ya tapi kan bukan itu, karena ini upaya untuk meningkatkan pengembangan dana di program studi apa? Tadi kerjasama, oke lah, kerjasama itu bisa saja. Dan maksudnya, ini kalau sudah- tulisan jurnal begini ada. Nah, ada jadi kita sebagai IO sebenarnya Pak, kita menyelenggarakan IO supaya kita bisa memperoleh dana. Itu maksudnya. Itu kegiatan yang dilakukan. Ini menyelenggarakan rekan apa? Rekan training dan sertifikasi. Ya. Tidak masuk di situ ya? Training dan sertifikasi juga untuk itu Pak. Ya termasuk untuk Iya, meningkatkan masuk itu. Masuk Iya, itu iya, kan? iya, Nggak iya. perlu lagi. Ya, oh, maksudnya nggak perlu jelasan lebih lanjut gitu ya. Ya, siapa? Ini rekanan atau apa nih bagusnya? Menyelenggarakan ya? Iya, Training dan sertifikasi. Sudah. Iya. Saya kira tidak masalah ya. Iya. Ini juga tidak masalah. 29, 30, nah ini yang merah nih. 6, 32. Disesuaikan dengan keputusan undang mahasiswa. Ditambah aja ya. Iya. Nah, boleh. Ini sudah ditambah saat ini. Kapan saat ini Pak? Bibitnya ditambah? Baru. Nah, apa aja 2016? Iya 2016. Nah, gitu kan. Meskipun cuma ditanya 2015 ini Pak. Ya, kita tunjukkan komitmen. Ya. Biar kita eksekusi. Tapi 100 MB masih lihat saya tadi coba lambat. Ini sharing ini Kalau- bagus Kalau bandwidthnya masuk cuma 100 MB, cuman ini akses point ini dalam tahap membangun diganti ke itu akses pointnya lebih bagus. Karena kita tahu teman-teman akses di sini kan berapa laptop ini Pak? Ini apa ini? Ditunjukkan melalui menu simak. Benar sudah ada kan di sini menggunakan simak? Save as Kan ada kan? ada. Nah maksudnya apa lagi yang mau ditambah ditambah di sebelah kanan ini? Sebenarnya itu apa penjelasan? Kan sudah sini kan? Sudah. Menggunakan simak. Iya. Nah, Iya. ah, cuma ini simak ini semua lihat di mana ini? Oh, sudah. Coba. Mas simak satu nih. Saya coba-coba, saya nggak bisa coba-coba tadi sudah coba-coba tadi sih enggak. Simak itu maksudnya beliau bagian. Bisa dilakukan di situ. Ya, coba. Jadi kita pada masa transisi di sini pas bikin barang ini, kita ke barang ini terus kemudian kita sudah implementasi sistem yang baru. Tapi sebenarnya semua disatukan. Yang ini udah bilang praktis transaksi sebenarnya sudah terjadi. Yang simak itu sudah di semua transaksi yang sekarang. Yang dari dulu pertengahan 2012 Kan pengembangan ya. Iya, iya. Pokoknya orang yayasan harus ada. Kalau yang ngomong kita Pak. Makanya Nah, Pak yang asesor kan itu maksud saya. Terus kalau mau disetujui bagaimana caranya? Jadi sama masuk di ini, masuk di. Karena ini sedang tidak dalam proses, jadi tidak. Nggak diaktifkan Nah, Pak. contohnya misalnya dosen A ada si apa PA-nya si B, Oh, dosen
lain tuh lihat mata bisa kan gitu kan? Ini Pak, Harus dari dosen keuangan ini Pak. ini contoh Ini simak ya. iya Pak. Terus Ini contoh KRS atas nama mahasiswa ini Pak. Tahun akademinya 2014-2015, KRS-nya dia ternyata di tahun 2014-2015 semester genap dia yang ngambil tugas seret ya. Bisa saya aja. Ya, kita bisa cetak KRS-nya juga. Oke. Terusnya dicetak bukan ini. Ya, nah, ini bisa cetak KRS. ya di kembali ke tangan saya tadi kembali. Terus kalau PA-nya menyetujui apa yang diminta apa yang gimana di? Oh, Jadi jadi gini Pak, kan kita punya masa bimbingan KRS. Ya. Nah, masa bimbingan KRS itu nanti akan ada menu untuk menyetujui KRS ini. Tapi kalau sudah lewat dari masa KRS itu, menu itu sudah dihapus. Kita dosen sudah nggak bisa lagi komunikasi dengan mahasiswa. Bisa dilihat sejarahnya kan? Misalnya si A mata kuliah ini kan bimbingan saya kan? Ya saya. Oh bisa. Sehingga saya klik namanya muncul mata kuliah yang diambil. Oh bisa. Di situ. Bisa. Ini kan sudah ada. Cuma Bisa. mau dilihat Bisa Pak, bisa ini transkrip nilai Pak. Nah, ini transkrip nilainya yang sudah pernah diambil Pak. bukan transkripsi. Transaksi proses rasanya. Tadi dulu. Ini ada lagi. Soalnya saya bukan dosen wali. Pak. Gitu. Ini salah satu contoh untuk program studi. Bisa. Ya. Yang di atas itu dibayar berapa Pak? Semuanya kita kasih Pak. Transmisi dan jaringan semua Pak. Ya memang kita menggunakan istilah umum telekomunikasi. Tapi dan transmisi dan jaringan lebih baik. Kan supaya kita menuju ke sasaran itu kan kalau di institusi kan memang harus meluas nanti ke bawah. Nah nanti saya takutnya antara D3 dengan S1 sama di sini lagi. Ya harusnya kalau dibuat nanti lagi di sini harus lebih spesifik. Nah kalau ini kan persoalannya nanti menyangkut kurikulumnya lagi. Kalau luas kan. Nah kurikulumnya kan kita punya SKS terbatas. Berapa? 111. Ya, 111. Aku tidak masukin semua itu untuk transmisi dan jaringan. Dan transmisi sudah macam-macam kan. Kalau masuk fiber optik, masuk tembaga, masuk survei, masuk PCM, masuk kabel PCM, masuk. Dia kurikulumnya paket Pak. Ya, itu kan harusnya kan. Makanya di nanti kalau buat bukan berarti salah, cuma kita mau terfokus lagi kompetensinya. Ya Pak. Kemarin itu kita ingin lebih spesifik dan fokus Pak. Khawatir teknologi itu kan memang Itu justru teknologi berkembang saya di kan terung itu malah marah ke makro yang gitu kan. ya kita NGN ya, network itu. Itu kan nanti 5 tahun harus lulus lagi. Remisinya di rolling lagi. Ya memang di situ nggak perlu mungkin kalau bisa 5 tahun aja 5 tahun ya kalau 5 tahun berikutnya berubah lagi. Di rolling lagi. Ya sesuai dengan perkembangan ini. Berarti kan kita punya kurikulum harus berubah juga. Iya. Makanya perlu ada perubahan kurikulum setiap 5 tahun kita setiap sini setiap 5 tahun kita setiap 4 tahun kan itu fungsinya apa? Sekarang supaya bisa kita
mengikuti perkembangan teknologi. Kalau isinya juga lama kan jadi masalah. Isinya masih padahal teknologi sudah berubah. Ya Pak Leda ya. Gak masalah Pak ya isinya ya. Ya, memang kita pakai istilah kebun tapi tidak boleh semua. Ya. Tadi belum ada jelaskan berapa besar pemahamannya. Kan sudah tadi kan? Sudah tadi Pak, sudah sama ini begitu ya. Belum jelas teman-teman jadi simpel SPM. Dokumen itu apa saja yang jadi deskripsi itu Pak? Berupa dokumen saya. Dokumen mutu tadi yang ini yang tindakannya yang tindakan Dokumen mutunya berupa apa? SPM atau prosedur Dan dihasilkan oleh prosedur. dalam bidang apa? Dalam bidang apa saja? Karena ini semuanya. Semuanya. Penelitian ada? Ada. Penelitian ada? Ada semua. Tapi belum ada saya. Siswa baru Meliputi semua. kalau saya Nah, tadi saya nyatakan di sini hanya melakukan evaluasi terhadap bidang akademik. ada Bidang penelitian dan penelitian belum kan? Semuanya ada di mana di luar sini juga itu di oh di Oh yang di goreng. Dokumennya ada tuh. Ada nggak ditulis di luar? Coba lihat Pak. Apa yang ketua program studi ini kan Lewat informasi. tindak lanjutnya belum ada. tindak lanjutnya belum ada. Baik kan tindak lanjutnya ada nggak? Pertemuan apa gitu dokumen kan ada begitu. Ada. Oh iya ada. Dokumen tindak lanjutnya